Saudara, mari kita benar-benar membiarkan kita semua diperingatkan kembali, begitu, ya. Jangan sampai ada yang berpikir, kecuali itu orang, apa semua diperingatkan apa leh? Kecuali ada pelajaran baru ya. Mari kalau cuma diperingatkan, udah orang kok so tahu, kan? Jangankan sebelakang, jangankan yang lain, yang susah-susah. Yesus bilang, yang bertelinga hendaklah mendengar. Ada bilang pas apa? Ada bilang para gembala 7 gereja. Tuh, apa? Yang ada telinga kata dengar. Ada bilang pengkhotbah. Para gembala itu 7 jemaat di Asia kecil kan? Ada bilang pada orang, udah suruh dengar. Itu pelajaran susah sekali. Itu. Sebenarnya semua firman Tuhan itu susah. Susah kenapa saudara? Karena ini sedang disampaikan kepada daging kita. Daging kita ini selalu bertentangan. Ini daging ini lawannya roh. Masalahnya Tuhan itu roh. Yesus yang bilang ya, Allah itu roh. Itu sebabnya yang mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Nah, firmannya roh dan hidup. Itu Yesus loh yang bilang. Jadi itu bukan sebagai kesimpulan. Dia bilang firman Allah itu roh dan hidup. Nah kalau saudara anti roh, saudara pantas kau tiap kali bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ini suara roh sudah. Nah bagaimana mungkin ini suara roh, ya? Lalu ini hendak dijelaskan oleh orang yang tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara. Firman Allah, roh dan hidup. Itu orang yang mau dengan Roh Kudus. Dia mau menjelaskan ini dan kamu percaya. Loh, harusnya kan kalau dia mau menjelaskan 1 tambah 1 2, nanti orang dengar. Tuh. X tambah Y sama dengan 2XY. Nanti tanya apa dia? Tidak apa-apa nanti belajar pada dia. Tapi kalau ini adalah, coba cari mana Yesus bilang, perkataanku adalah roh dan hidup. Coba baca dulu ini, Yohanes 6 ayat 63. Oke? 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali. Bayangkan ini tuh, dosanya tak pikir-pikir ini mau bilang ini dia. Tuh, ternyata kok ya, yang tadi, coba saya terus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu bagian B. DPA apa? Itu bagian A. Orang ini mau dengar. Daging bukan ada sedikit gunanya. Sama sekali nyandak berguna. Saudara takut sekali nih kehilangan di daging ini. Tuh. Takut sekali nih daging ini kalau semua mati. Bagaimana? Ini tidak berguna. Tuh, untuk yang tidak berguna ini, saudara habis saudara waktu perhatian, keseriusan semua, cuma for yang tidak ada gunanya. Tuh, firman Allah, roh dan hidup. Waktu saudara tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus, ya, tidak mau mendengar firman Allah yang adalah perkataan roh, suara roh, biarkan dia yang atur. Sekali lagi, sampai tadi, baru tadi saudara, sampai sesuatu sisir tadi, Tuhan kita mau khotbah apa? Jadi dari tadi saudara saya mendengar yang lain soalnya. Maksudnya ayat-ayat yang tadi saya dengar itu ayat-ayat yang sudah biasa sekali di sini, yang belum lama ini dibahas terus di sini. Jadi memang ini tidak ada terpikir sama sekali ini ayat ini. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya, dengan kemauannya dan ini. Kalau mau suruh pastor saya tidak mau baca ayat ini. Lihat ini apa? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah kalau orang itu, ya, tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus, saudara mendengar apa pada dia?
Pasti dia tidak mengerti ini firman Tuhan. Oh, dia paling jago. Paling jago ukurannya apa? Menurutmu yang jago Alkitab itu ukurannya apa? Ya. Dia jago istilah teologi. Dia jago apa? Hati-hati loh saudara. Oh, dia kalau mau jenjang sarjana dia S5. Oh, bukan esteller. Harusnya waktu dia menolak pekerjaan Roh Kudus, dia cuma boleh backing esteller. Dia tidak bisa mengkhotbahkan firman Tuhan. Dan saudara DP pendengar, dengar baik-baik. Kalau ada telinga, dengar. Tuh, kan Yesus yang bilang, tuh. Khususnya di surat Wahyu kepada 7 jemaat, kalimat yang sama itu diulang 7 kali. Tuh, orang Tuhan tuh begitu. Ya. Beberapa kali siapa? Yohanes. Ya. Dia bilang apa? Hal ini ku beritahukan kepadamu bukan karena kamu tidak tahu. Jadi hal ini dihotbahkan bukan karena kamu tidak tahu. Nggak usah bilang kita so tahu. Kenapa? Karena kebenaran itu justru harusnya waktu dia semakin diulang, harusnya saudara langsung berarti ini Tuhan sementara. Ini kalau tulis dia digaris bawahi. Maksudnya apa tuh digaris bawahi? Diperhatikan. Ini peringatan keras. Tuh. Kalau lampu ini lampu merah. Tuh. Lampu merah apa? Kalau engkau bajalang dapat prit begitu. Berurusan dengan polisi. Kenapa? Kamu melanggar aturan. So lampu merah. Terus apa? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perasaan saya pernah mendengar ada dokter yang menjelaskan ini. Ini dia bilang, soalnya tahu kita mau bilang apa? Masalahnya Yesus kira-kira pegelar apa? Yesus itu dia tuh firman. Dan ini dia bilang. Sementara masa dia tahu tuh daging itu apa? Dia yang menciptakan kita. Dia tahu daging itu apa. Jangan bilang kamu karena kamu manusia. Loh ini pendeta ini dia rupa tahu. Manusia kan memang begitu. Loh, yang bilang yang menciptakanmu. Yang menciptakan saya. Masa dia tahu tuh daging itu apa? Masa Tuhan sang pencipta tidak tahu kalau orang ini daging, tinggal di dalam daging. Kongkia pedang dia bilang begini. Kasihan. So itu saudara sekali lagi, jangan sok tahu. Ya, waktu orang itu tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, artinya dia sok tahu. Nah, itu tuh sok tahu. Kenapa? Karena perkataan Allah, roh dan hidup. Jadi waktu saudara tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, jangan main-main. Berarti kamu tidak tahu apa-apa tentang firman. Duduk kong dengar. Bukan aku tuh mau ajar. Gitu saudara. Nanti adik kalau mau baking short, potong ini dia. Potong ini. Bagus ini, orang mesti dengar semua. Biar orang bilang mama sok tahu, biar. Karena ini perkataan Yesus, saudara. Saya ini Yesus hamba. Jadi kalau saudara tidak mau tunduk kepada pekerjaan Roh Kudus, kamu jangan pernah mengajar. Jangan pernah. Mau cari tahu tuh, sok tahu tuh bagaimana? Itu tuh sok tahu. Tuh. Ada orang benci sekali Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus benci sekali. Lalu dia mau mengajar tentang Roh Kudus malah. Loh, ini kan bagaimana tuh? Oh, tapi kalau saya bilang DP nama, loh, dia dihormati. Kalau cuma bilang di Indonesia,
Disulut sangat dihormati orang itu. Ini bingung saudara. Justru ada yang sampai marah pasas gara-gara ada dengar apa dia. Aduh kasihan. Ya. Pertama kita pikir siapa dia marah apa kita? Kan apa lihat saudara? Dapat lihat kan orang ini betul manusia. Mar dapat rasa tuh orang yang gak suka dia yang gak suka. Biasanya dia lain sekali. Kenapa kong dia so aneh? Kong kita dengarkan masalahnya itu DP pendeta. Ya pantas kote cak so ganu. Rupanya dapat DP pendeta ini benci sekali di pekerjaan Roh Kudus. Dia marah sekali nih orang Pentakosta bahasa roh. Aduh, pantas. Yang kan saudara. Yang saya bingung adalah waktu sasbah khotbah itu selalu dibuktikan dengan ayat. Itu bukan kita mau. Dibuktikan dengan ayat, dengan peristiwa-peristiwa penting yang ditulis dalam Alkitab untuk membuktikan bahwa si dokter itu salah. Yang membenci pekerjaan Roh Kudus itu. Gimana sih? Kok bisa? Malah perkataan contoh peristiwa. Aduh, sadiki juga di dalam Alkitab. Untuk membuktikan bahwa perkataan itu salah. Mari orang lebih dengar daripada dia. Kau bagaimana? Oh Tuhan kasihan. Kebenaran memang tidak disukai. Kebenaran itu adalah musuh. Padahal apa? Yesus yang bilang perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mana kutip Matius 13? Waktu murid-murid tanya, Guru, kenapa engkau menyampaikan firman Tuhan dengan ilustrasi? Kenapa kau tidak jelaskan? Yesus bilang apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Begitu tuh? Rahasia kerajaan Allah ya? Mana? Yang 11 apa dek? Yang 11. Mana itu? Rahasia kerajaan surga betul. Ya. Yesus yang bilang kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Pas apa? Orang nelayan yang dikenal sebagai manusia-manusia tidak terpelajar, nyandak sekolah. Kong rahasia kerajaan surga yang tidak dimengerti oleh manusia. Tuhan kasih dikaruniakan kepada mereka yang cuma tahu tangkai ikan. Apa? Untuk mempermalukan orang yang berpikir dia pandai. Kau pikirah mau mengerti surga, kau nggak pikirah, anak tuh tahu. Rahasia kerajaan surga diberi kepada murid, diberi kepada orang yang mau sungguh-sungguh alami persekutuan dengan Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan. Murid artinya bersedia untuk diajar oleh Yesus. Nah, kalau saya adalah hamba Yesus, berarti saudara dengar di sini. Gitu tuh. Kecuali sesalah ajar, nggak boleh bantah. Boleh tanya. Oh, semua jelas. Hati-hati, jangan sampai setan yang kerja di hatimu untuk membuat kamu menolak firman Tuhan. So tahu, toh. Jadi Petrus habis bilang betul kurang kaget so salah. Ada buku mengada dengan Yesus. Kong tuh orang sekarang, toh ini mau dengan Roh Kudus, mar dia tuh lebih tahu tentang Roh Kudus. Lu bagaimana sih? Duduk juga dengar. Tuh, buka baik-baik tuh telinga.
Itu ya saudara. Terus ini kan pendengar, kan? Tuh, di sini saya pembicara. Kalau di kamar sana dia, loh, saya ini pendengar. Kadang-kala saya mendengar juga itu orang-orang yang menurut saya ini tidak dipenuhkan Roh Kudus, nin tahu apa-apa, tapi saya mau tahu ngoni pendapat apa? Untuk bikin bahan pembanding. Dan sekaligus saya tahu orang yang model begini, oh ngoni ini soal lawan Tuhan. Firman Allah adalah apa? Yesus bilang perkataanku. Ya. Jadi Yesus ya, perkataanku adalah lihat itu kalau roh dan hidup. Tuh. Sementara Allah itu menurut Yesus ya, Allah itu adalah roh. Itu sebabnya mengapa ibadah harusnya dengan roh. Kalau cuma ibadah, cuma sekedar ritual, kamu sedang menyangkali kekuatan ibadah. Allah itu roh. Itu sebabnya barang siapa menyembah Allah yang adalah roh, maka dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perkataan Allah adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Roh dan hidup. Jadi bayangkan kalau saudara mau dengar Pak, orang yang tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus, dia kalau semua Roh Kudus bekerja, mulai lagi. Maksudnya apa ini mulai lagi? Mulai lagi kumangses, semua ngeroh. Kok suka apa? Sedangkan firman Allah roh dan hidup. Menyembahnya mesti menyembah dalam roh dan kebenaran. Kong angko mulai lagi ngeroh. Loh, kalau roh baking jangan dengar keluar. Tapi kalau saudara lihat ini memang sungguh-sungguh. Loh, bagaimana tuh orang lain dia berdoa. Kalau begitu Tuhan, jangan biarkan aku menolak roh yang benar. Tolong Tuhan, jamah aku, bangkitkan rohku, sehingga rohku benar-benar hidup. Sehingga perkataan Tuhan selalu saudara dengar. Jangan sampai karena saudara rohmu tidak hidup dan kamu memang tidak mau disentuh rohmu, itu sebabnya kamu tidak pernah bisa mendengar firman Tuhan. Satu. Kedua, kamu tidak pernah bisa mengerti. Akhirnya tidak pernah bisa taat. Kau mau hidup bagaimana? Mengapa kau tidak pernah bisa tumbuh iman? Kenapa? Kamu tidak pernah mendengar firman Tuhan. Kita selalu mendengar khotbah besar. Tuh. Kan tuh Matius 13 tadi. Itu Yesus bicara kepada banyak orang. Tapi menjelaskan arti perumpamaan itu hanya kepada murid-muridnya. Bukan kepada orang banyak. Tuhan bilang apa? Sehingga mereka itu sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Mereka tidak mengerti. Dengar jo. Marngoninya nak mengerti. Itu Yesus loh yang sampaikan khotbah. Dia kok bisa seperti itu? Cara pikirnya. Kok kalau sesering yang berkhotbah, bagaimana? Saudara suka. Mana tuh ayat itu dia, Dek? Matius 13 itu. Kan itu. Itu Yesus berkata-kata loh. Yesus sang firman. Siapa yang bisa sebenarnya ya,
mau menyamai Yesus bicara berkhotbah. Ya ampun. Nah, selain saya, ya kalau dia bilang begitu Jonosas baca. Hah? Mau lebih jago dari Yesus, sedang samanya Anda. Kau lebih jago letare. Oh, maka Yesus berperkataan baca Jo. Oh, jangan justru engkau bikin perkataan sendiri. Perkataan yang bertentangan dengan perkataan Yesus. Dan itu yang saudara, aduh ini nih baru perkataan bijaksana. Oh, bukan main, Tuhan tolong. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa? Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini Yesus ini bagaimana ini? Yesus kan firman. Datang untuk menyelamatkan kan? Kok bilang dia begini? Harusnya waktu saudara ini mengerti, menyukai firman Tuhan akhirnya. Toh, orang yang mengerti dia suka firman Tuhan. Kenapa kamu tidak suka firman Tuhan? Karena sebenarnya kamu tidak mengerti. Jadi lagi orang semakin mengerti, semakin suka. Ya. Saya sering menggunakan contoh itu ya. Dulu tuh memang bogo-bogo sekali matematika. Tuh. Jadi itu pelajaran yang paling kita benci di kelas. Ya kan saudara? Mulai SMP saya paling benci. Jadi yang ada kita catatan. Tuh semua tamang-tamang yang kita pikir orang bodok-bodok. Siapa orang tahu tuh matematika. Kok kita nih tahu apa-apa. Ya? Saya bilang ke saudara, bayangkan. Orang semua min 3, 5, 7. Dari mana kata itu? Min 7 tambah 5. Bagaimana itu? Iya no. Oh, min 5 tambah 7. Gimana? Kayak udah bilang 2. Dari mana itu? Masa negatif 5 tambah 7 sama dengan berapa? Bingung. Berapa kata? 2. Tadi yang mana? Bogo-bogo. Kenapa dia tahu? Kok kita ini tahu apa-apa? Sudah sekali lagi waktu itu ya. Mulai dari kelas 1 SMP, saya betul-betul nintau apa-apa. Pokoknya kita nol terus, ya. Tak nintau apa-apa pokoknya. Itu yang namanya matematika nintau apa-apa. Oh. Jadi kita paling benci itu. Tapi biasa, karena juara, jadi ya. Jadi tamang-tamang kita mau tanya, Kong nomor ini dan berapa? Mana dengan PPR? Dia kok kasih? Oh, kenapa? Jadi kita kurang mau mencontoh, nyontek, dong kasih. Dan yang tidak pernah heran guru-guru tidak pernah ada yang curiga. Tidak pernah ada yang curiga. Yang tidak pernah ada yang suruh Pak. Coba dulu Rona yang baking, selalu saya duduknya di depan saudara. Tidak pernah kita di belakang. Selalu mau pindah-pindah kelas tetap kita tempat duduk, selalu mejanya di depan. Yang tidak pernah kita dapat suruh baking bapak-bapak guru matematika kan dia suruh tuh murid-murid di belakang. Don tahu itu tuh bodok-bodok. Don tahu apa tuh paling bogo semua ada di muka. Yang paling biongok semua. Ya kan saudara tuh sampai SMA kelas 1. Bayangkan, dipilihkan jurusan IPA. No, jurusan IPA itu matematika. Matematika 3 jam. Kalau dia masuk jam pertama, jam kedua, jam ketiga matematika. Udah sampai tuh rambu berdiri semua. Nah sudah jadi kita Tuhan 3 jam. Matematika semua yang kita paling benci. Itu tuh. Sampai saya mengerti. Kenapa mengerti? Karena itu panjaha. Satu dia panjaha, kedua dia nyak kenal pak kita. Jadi dia tahu ini anak pandai ke anak bodoh dia tahu. Tuh, karena kita paling muka nih. Nona, tolong ya. Kamu yang lain kerja di buku masing-masing coba. Nona ini kamu kerja di papan tulis. Oh Tuhan, tidak pernah tuh kita berdoa di kelas. Tapi waktu itu mau bawa tuh kapur, saudara. Fore, berdoa Tuhan Yesus tolong. Hele di buku kita nih tahu baking, kok baking di papan tulis. Bogo begini. Aduh saudara, ternyata waktu itu saya karena kita tahu kan kita bodok.
matematika. Sedangkan dia pikir sunya pernah jadi sedang badengarnya, ada badengar. Biarlah dia mendengar dan mendengar, melihat, sepertinya memperhatikan padahal dia tahu apa-apa. No? Kan saya bukan udah tidur. Duduk paling muka bagaimana mau tidur. Dan tapi ternyata kan kita nggak mengerti. Dan kita nggak peduli waktu itu. Nggak peduli. Karena dia nggak kenal. Jangan. Dan saya heran sekali saudara. Karena suka takutan, tahu. Kok kita baking. Kita ya, apa jadi? Saya pikir, perasaannya, jadi. Clara, kita kasih benci tuh kapur. Kau begini, ayo semua ayo lihat ke depan, Ini teman kalian sudah bikin. Berarti betul. Aduh saudara betul-betul. Saya benar-benar ini Tuhan dah tolong ini, bayangkan ini. Seumur umur belum pernah baking kok ini tahu dah. Baking dan ternyata betul. Semua suruh lihat di muka, Tusas dah tulis betul. Betul. Dan dia selalu mesti ada PR. Itu kunci satu itu dia saudara. Semuanya nak bikin PR, dia cigi di telinga. Toh itu yang turun rambut di pinggir sini dang. Tahu? Itu. Dia mesti angkat pokoknya sampai orang laki-laki memang kelar itu dia DP pinggir. Semua pokoknya tidak ada yang dia nak mau bagi. Semua dapat bagi. Dan dia pasti periksa DPPR. Baru kali itu kong serius pulang di rumah. Kita mesti baking ini PR. Dari dia saya bilang awas yang tidak kerjakan PR. Udah mesti baking. Kong akhirnya kita mengerti. Akhirnya kita ada catatan. Akhirnya yang ke saudara, saya bingung, kan pelajaran SMP 0 tuh. Setelah saya di Jakarta, kita ajar tuh anak basudara yang SMP, DP pelajaran SMA, pelajaran SMP DPPR, dia pulang, kong dia so bingung. DP tamang-tamang berkumpul, dorang semua baku tanya, dorang nak mengerti, sini mari kakak yang Lia. Kong kita baking. Saya bilang gini, bayangkan ini pelajaran SMP yang dulu kita 0. Sekarang mari sini, nanti kakak yang baking. Waktu saudaranya tidak mengerti, saudara akan sangat benci dengan pelajaran yang kau tidak mengerti. Sementara tamang-tamang yang anak mengerti bahasa Inggris, orang paling ganu kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris, this, orang baca tis, nggak peduli pokoknya, tis, tat, padahal dia baca tat. Ada seperti tamang. Dan di situ tobeko, begitu kan tulisannya tobaco, dia baca tobaco. Pokoknya pusing orang guru seberapa kali terangkan, pokoknya tetap suruh baca pada dia tobaco. Ini bilang apa ya? Jadi orang paling benci langsung bolos. Kalau pelajaran bahasa Inggris, kalau seskomang bagus ya pelajaran bahasa Inggris dari pertama sampai habis. Kenapa? Karena kita suka sekali. Gitu saudara. Waktu saudara mengerti, saudara akan suka sekali. Kenapa saudaranya ini mau firman Tuhan? Karena kamu mengerti. Kenapa nak mengerti? Jangan sampai karena Tuhan lihat orang ini tidak peduli kepadaku. Dia memang tidak berencana, tidak serius denganku. Maka dia jangan sampai dia mengerti firman Tuhan. Coba. Loh itu kan mana itu ayat itu ya? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara bisa cek-cek, kenapa kan kita nggak semangat dengar firman Tuhan? 2 Korintus 4:3 tuh, ya apa? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, so pakai bahasa Manado, kong tetap tertutup, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang, bayangkan, tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi harusnya
Saudara yang tidak menyukai firman Tuhan, harusnya saudara sadar sekarang apa? Kamu akan binasa. Aduh, saudara kasih yang tuh, saudara tiap kali khotbah mengantuk. Hati-hati, kamu tuh disiapkan untuk neraka berarti. Bukan untuk surga. Orang yang mau pergi surga berarti makin hari dia makin mencintai, makin menyukai firman Tuhan. Bukan makin hari ini makin pasti sudah mulai memang kan tempo apa nih terus khotbah mau ganti. Tuh, ganti tuh orang yang nintau Roh Kudus. Ayat 4 apa dek? Tuh. Mengapa orang-orang itu akan binasa? Kenapa? Karena orang-orang itu tidak itu saudara, tidak percaya. Pikirannya dibutakan oleh makan minum, cookies mantega. Segala rupa. Topi center class. Orang lain apa kayak ini. Lama-lama hele pendeta semua jadi center class. So pakai baju center class. Ini ada apa gereja sekarang? Ada apa? Bilang kata Natal dapat ingat Pak Yesus. Salah. Dapat ingat Pak center class angko. No. Karena Yesus kan yang tidak pernah jadi center class toh. Yesus sampai saudara doa puasa dia mau jawab anggo berdoa. Kenapa? Karena menurut dia itu tidak cocok untukmu. Itu sebabnya dia yang kasih. Marco center class kan kasih toh. Itu makanya orang lebih suka center class daripada Pak Yesus. Ya, dia sudah. Kalau cuma ikut-ikut orang pemau itu setan. Setan ikut-ikut nggak pemau. Dia so tahu daging selalu bertentangan dengan roh. Sementara Allah itu roh. Perkataannya roh dan hidup. Tuh. Setan tahu. Manusia yang adanya daging, dia tidak suka dengan keinginan roh. Nah, setan kan tahu. Dia masalahnya kan dulu kan malaikat. Jadi dia tahu. Dia tahu kasih yang manusia, kasih yang mau tuh dia. Tuh. Kalau khotbah saya panjang-panjang. Kalau makan-makan boleh 5 jam. Mar kalau khotbah ini ibadah ke siang 1 jam saja so tak lalu lama. Nah, kalau berbagai kado itu. Orang mau tunggu enggak saudara? Lain kali kado cuma apa? Cuma apa kok piring plastik 2. Orang kandati dong tunggu saudara. Kali kalau pikir-pikir lagi, bayangkan manusia, tuh, dati dah. Lepas toples 1, ya, toples setiap cek di perga 3.500. Orang kan dati dong tunggu, tuh, dan dong senang sekali ini awas ini dong. Nanti mau ibadah Natal berbagai kado kan dati dia bodoh, habis ibadah dia datang kalau semua penerimaan kado. Kalau terima kado dia semua pikir di undangan lain supaya mau dapat lagi kado. Tuh, ini kan yang terjadi. Berarti kan siapa yang akan binasa? Orang yang tidak percaya. Siapa orang yang tidak percaya? Yang tidak mengerti Injil, yang tidak mengerti firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Orang itu binasa. Ini Alkitab loh yang bilang, tuh, bukan tersirat saudara, ini tersurat, tuh. Tersirat itu maksudnya mesti ditafsirkan, baru saudara mengerti. Ini tersurat, kenapa? Kata-katanya ada, tuh. Saya kurang mau baca, kau perjelas Pak saudara. Itu tuh tersurat. Jadi ini bukan tersirat, ini tersurat. Jelas-jelas ada tulis. Injil yang kami beritakan tertutup kepada orang yang akan binasa. Siapa tuh orang yang akan binasa? Orang-orang yang tidak percaya. Siapa orang yang tidak percaya? Yang pikirannya dibutakan oleh
ila zaman ini. Dibutakan oleh uang. So ketakutan nanti kalau begini, kok begini, ya saudara ya. Tuhan lihat latih pada orang ini beberapa waktu ini, saudara. Saya sendiri terima kasih Tuhan. Tuhan ketuk paling tahu. Loh. Ya, siapa yang baca status tadi pagi? Mana kutip kata-kata ya? Tuhan itu terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Tidak mungkin dia tidak baik. Dia itu terlalu baik sehingga tidak mungkin menjadi tidak baik. Lalu Tuhan itu terlalu bijak untuk membuat kesalahan. Nah, mungkin Tuhan nyanda mungkin salah. Jadi kalau dia memilih cara itu cara yang paling tepat. Kalau dia berfirman dengan kalimat itu, tidak ada yang lebih tepat dari itu. Itu kalimat yang paling tepat, kalimat yang paling bijak. Di antara perkataan-perkataan orang yang katanya orang bijak. Saudara mesti tahu. Coba Amsal 1. Amsal 1 ayat 7 ya. Ini apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Apa tuh takut akan Tuhan? Dia hormat sangat kepada firman Tuhan. Jadi dia mau pandai sama dengan apa? Kalau dia tidak takut Tuhan, dia bodoh. Harus saudara mesti rubah cara pikirmu. Jadi saudara terima ini. Sehingga kau tidak bisa ditipu oleh pelajaran-pelajaran yang bodoh sebenarnya. Kenapa pelajarannya bodoh? Karena tidak cocok dengan firman Tuhan. Udah pada dengar dorang pe kata-kata, dorang pe kalimat, memang dapat dengar. Memang kau pandai sekali kau mentu pendeta itu. Kong dia takut Tuhan enggak? Oleh yang tidak takut Tuhan, dia orang bodoh. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Itu saudara. Belajar untuk melatih hatimu. Menyebut firman Tuhan itu hikmat. Dan tidak ada hikmat yang lain di luar sana yang menyamai hikmat firman Tuhan. Itu sebabnya orang bodoh tidak mungkin mengerti ini. Nah, orang bodoh itu apa? Orang yang menolak Tuhan. Orang yang menolak perkataan Tuhan. Cara pikir Tuhan itu orang bodoh. Terserah dia mau S5, S7, S berapa, mana-mana. Tapi kalau orang itu takut Tuhan, hidup benar, ya belum sempurna. Ya. Gitu, ya, tuh. Akhirnya saudara kan terkejut, ya, dengan orang-orang pandai itu yang kemudian menghina firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang kok engkau mau bantah bagaimana? Masa dia tuh lebih pandai dari firman Tuhan? Dia lebih pandai dari Roh Kudus. Tuh. Firman Tuhan sih firman Tuhan. Khotbah sih khotbah mar. Kalau aku masuk terlalu keras lupa ngondi pendeta itu komang. So bukan firman Tuhan komang itu. Kau angkot itu firman Tuhan. Gimana? Saudara pikir ini dia, ini yang tidak keras. Ini Amsal 1 ayat 7 kan paling terkenal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini keras. Semua tuh orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka dengan ibadah, kamu orang bodoh. Tuh, mau sekolah di planet Mars, tetap kamu orang bodoh. Menurut siapa? Menurut Tuhan yang menciptakan otakmu. Oh, bagaimana? Ini pendeta paling bodoh kalau nggak ada yang bilang. Tuh,
Tuhan memilih dia jadi pengkhotbah, artinya dia lebih pandai dari Ana. Gitu kan? Belajar untuk menyimpulkan bodoh dan pintar sesuai dengan ukuran Alkitab. Jangan pakai yang kopi ukuran. Begini tuh ukuran orang pandai. Tuh, otak kanan, otak kiri, otak setengah kanan, setengah kiri. Tuh. Oh dia kok memang otak muka dia. Otak depan. Dia bukan otak kiri, bukan otak kanan, dia memang dia selalu di depan. Jadi mau dengar dengan pendeta bogo-bogo dia. Iyo. Tuhan yang bilang engkau tuh bogo-bogo. Kenapa? Karena kamu tidak takut akan Tuhan. Semua tuh Tuhan bilang jangan, dua orang bilang boleh. Tuh Tuhan dah suruh, malah dianggap itu berlebihan. Saya masih ingat saudara, tuh pendeta yang dianggap pintar itu, dia bilang apa kalian suka dibaptis lagi ya? Kayak teh celup. Itu tuh paling pandai. Berarti kan dia bodoh. Menurut siapa? Menurut firman Tuhan kok gimana sih? Orang kata teh celup. Buang kodang teh apa? Teh kotak. Gimana sih? Saya kadang-kadang pikir manusia. Oh, bagaimana sih? Lukas pasal 7, coba pisana dulu, saya dapat ingat soalnya. Lukas pasal 7 ayat berapa itu? Ya. Yesus berkata-kata itu. Ya. Apa? Mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau dibaptis. Mana kata itu? Lukas 7 ayat berapa itu? Pokoknya itu Lukas 7. Baca dulu saudara. Supaya saudara dapat ingat ulang. Ya, dulu beberapa kali saya pernah khotbah itu. Ayat itu. Saudara lihat dulu. Ada 2 kali diucapkan di Lukas pasal 7. Nah lihat. Coba orang baca. 3. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi mereka apa? Menolak maksud Allah. Teh celup enak aja loh. Kong satu leh, ada satu leh toh. Ada 2 dek. Satu lagi deh penjelasan apa kata? Baku dekat yang itu, baku dekat. Nah. Oh iya kata ayat 29 ya. Tadi kan ayat 30. Lihat, lihat apa? Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah. Nah, lihat, yang mengakui kebenaran Allah, kenapa mereka mengakui kebenaran Allah? Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Taruh tanda pangkopi Alkitab. Sehingga tuh orang-orang yang menolak baptisan, kasih baca nih ayat ini. Lukas 7 ayat 29 dan 30. Lihat, jadi orang banyak yang mendengar perkataan Yesus, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Bukan begini, amin, haleluya, cuma begini. Nah, dibuktikan dengan memberi diri dibaptis. Itu baru mengakui benar, mengakui dengan sesungguhnya. Ya, jadi kalau orang cuma begini, iyo ya bagus tuh khotbah, belum mengakui. Bukti pengakuan itu adalah memberi diri dibaptis. Yang bilang Yesus kok bagaimana tuh? Masalah di mana? Dia adalah firman itu sendiri. Belum lagi saudara orang bahas apa dan kalau begitu itu baptisan. Aduh, kasih yang saudara. Saudara lihat sekali lagi apa? Semakin kamu mengerti firman Tuhan, semakin kamu menyukainya. Semakin kamu menyukai firman Allah, semakin kamu mengerti. Ini
Kau bagaimana dan mau menyukai firman? Mengerti. Kau bagaimana dan mau mengerti? Taruh kira. Berdoa apa Tuhan? Tolong Tuhan. Sesekan orang. Hele mimpi baku dapat dari Yesus. Hele mimpi belum pernah. Tuh, ya saudara. Kok semua bilang apa? Tuh. Apa di sini ada yang lu orang bukan cuma mimpi dapat penglihatan. Oh katu. Kasih yang no, ele mimpinya pernah, apalagi penglihatan. Dan kalau saya bisa mengerti perkataan firman Tuhan, bisa menyukai, bisa jatuh cinta dengan perkataan Allah. Tuh, biar dengar berjam-jam, yang tidak pernah pasti. Ini manusia biasa berarti toh. Kalau manusia biasa ini ternyata boleh, engkau nyanda ada alasan. Dosa kasih yang naik turun sorga, nyanda pernah. Hele mimpinya pernah naik turun surga bagaimana? Kalau naik pesawat, kau sudah itu pernah. Kalau naik turun surga belum pernah. Tuh. Soalnya taruh di dalam Tuhan tahu. Dia kalau sudah datang di surga sudah mau turun dia. Tuh. Tuhan tahu jangan dulu bawa dia, jangan dulu. Nanti dia sudah mau turun. Tuh. Ada kata pendeta lain, orang kata naik turun surga. Tuh. DP visa so lengkap. Ya, kasih. Cuma yang membuat aku bahagia apa? Saya menyukai firman Tuhan. No? Ternyata kan tidak mudah. Oh. Kalau mendengar stand up komedi, saudara berapa jam satu hari? Badengar tuh gerap-gerap, baca tuh gerap-gerap. No? Masalahnya orang ini suka sekali gerap-gerap saudara. Tuh. Jadi kalau cuma mau bilang sebenarnya yang nak menyinggung saudara. Sesuanya pemodel ya. Kita yang suka tuh lemar. Aduh kalau ini aduh gerap sekali ini. Aduh kita dengar. Aduh kita dengar ulang. Aduh memang kita gerap sekali. Aduh 10 kali ulang tetap gerap. Oh, ini orang di rumah semua pamba gerap habis. Oh. Ini boleh lihat video gerap dong so tahu mama pasti suka maksudnya tunjung. Oh, saudara. Tapi saudara untuk firman Tuhan lain kali karena dia lain kali akan muncul. Tuh. Perasaan sudah lama sekali yang tidak pernah dengar tuh stand up komedi saya pernah. Tuh. Jadi saya tidak pernah muncul kote. Saya tidak pernah muncul. Dulu tuh saya sadiki muncul dari lain kali saya tahu yang pernah. Oh ini ya napa tuh garap. Tuh. Kalau itu orang bagaimana kalau dengar firman Tuhan ya? Nyanda ada garipe gerap-gerap. Saudara suka sekali dengar. Oh Tuhan, tolong aku untuk semakin sungguh-sungguh denganmu. Tolong jamah pengertianku, jamah hatiku. Sehingga aku tahu hikmat itu adalah ketika aku membiarkan firman Allah. Aku mendengar firman Allah dan membiarkan diriku dikuasai, diperintah, diatur oleh firman itu. Jadi lagi saudara ya, tuh orang-orang baru yang baru jatuh cinta dengan Tuhan. Kondorang suka sekali nih firman Tuhan. Suka sekali baca, suka sekali badengar. Oh harusnya saudara ini dipertanyakan. Apa saudara masih masuk dalam bilangan orang yang dipilih? Atau Tuhan suka kasih biar pada dia. Saudara, sekali lagi terus doakan. Tolong aku Tuhan. Ya. Sehingga aku bukan makin hari semakin pasti. Enggak. Karena firman Allah ini tidak pernah selesai dipelajari. Enggak pernah. Sampai orang aku dapatin Tuhan. Ini selalu baru setiap hari. Tuh. Boleh ada sekolah-sekolah tinggi teologi yang bisa memberi kita ijazah. Tanda selesai belajar. Karena sudah dapat ijazah. Tapi kalau forces itu ijazah begitu cuma sudah. Itu cuma tanda for orang lain apa ya. Kita ada sekolah bukan enggak. Begitu. Tapi untuk belajar nyandak pernah tamat. Tuh. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan nyandak pernah tamat. Tuh. Jadi pokoknya tidak ada yang boleh sok jago. Tidak boleh. Tuh. Apalagi orang yang tidak mau kerjasama dengan Tuhan. Tidak mau tunduk kepada firman Tuhan.
Tuhan bilang lain, dia mau coba apa? Backing teori yang berbeda. Apa? Menurut 1 Yohanes 3 kan? Tuh Yohanes ingatkan apa? Antikristus itu apa? Dia termasuk pada kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia dari antara kita ya. Bagaimana kalimat itu? Dia dari antara kita, tapi dia tidak termasuk pada kita. Berasal dari antara kita. Ya, antikristus itu apa? Mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sebenarnya dari sini orang bisa ukur siapa yang termasuk pada kita dan siapa yang tidak termasuk pada kita. Nggak usah cari-cari, saya bilang Akang. Karena kalau mereka termasuk pada kita, satu golongan dengan orang, maka mereka akan terus bersama kita. Tapi karena mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, maka ada saatnya mereka terpisah. Nah bisa, orang fasik tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Tunggu sini. Itu Mazmur ya, Mazmur kan itu. Lihat itu. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu tuh antikris ya. Ayat 18 deh sebenarnya. Kang. 18 atau? Tuh. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang. Antikristus banyak ya. Tapi DP pemimpin satu. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus ya. Jadi antikristus, musuh-musuh Kristus banyak. Banyak. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang so lebih banyak. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Itu. Nah, antikristus ya itu tadi diterangkan di dalam ayat 19 ya. Mereka apa? Berasal dari kita tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu ya. Firman Tuhan akhirnya sampai so sangat jelas, pak orang lain so tahu sekali. Orang sangat, kalau dia tetapnya tidak jelas. So itu dia yang tidak suka. Dia semakin hari semakin tidak suka. Tanda itu musuh. Musuh kita. Kalau saudara sungguh-sungguh termasuk pada golongan Kristus. Coba tuh tadi orang fasik. Ya. Orang fasik tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Kecuali kalau di sini ada yang salah. Pelajarannya salah. Tapi kalau pelajarannya benar dan orang itu tidak tahan, artinya dia orang fasik. Lain kalau di sini ajarannya salah. Lihat, kali lagi apa? Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang benar bukan berarti soalnya tidak ada salah. Tapi beda saudara tuh orang benar mencintai kebenaran. Bisa saja dia jatuh. Bajalang kon jatuh. Bisa. Bisa saja dia tak salah. Ya. Tapi kalau dia tidak mau diperingatkan. Terus hidup dalam malah marah terhadap kebenaran. Loh, kamu berarti memang tidak bersedia untuk berubah. Jadi tidak usah heran. Lama-lama, siapa soleh beta kurang tuh orang. Yang pergi itu orang yang mana? Yang tidak mau berubah. Kan kan ya tidak mungkin mau bilang di sini, oh tuh ini begini, kong tuh ini begini. Ya tidak kasih yang ses. Ya tidak begitu.
Mari saya sudah tahu saudara mati ya. Ini yang tidak pernah berubah ini. Ya betul. Tuh hari tiap hari datang. Sekarang kurang sekali-sekali datang. Ya, kau bilang apa saudara? Sedih dan sekali lagi. Sedang saudara sedih ya places. Tuh. Jadi lain kali kalau berdoa cumu dompe nama mar. Ya tapi nanti Tuhan tolong jodang ya. Kalau orang tidak bisa dibentuk di sini no, entah bilang apa? Siang. Oh. Siang. Itu orang rindu ya. Yang masih ada di grup WA. Aduh. Tuh yang tidak datang lain kali dia kirim akang. Tuh WA-nya tidak cuma di status, tak kirim pak orang-orang itu. Ya, Japri dong bilang. Tuh. Dihubungi, dikirim secara khusus. Saudara yang ingin tahu. Ses kirim pada orang. Tuh. Dengan harapan siapa tahu dang. Siapa tahu kan dia dikirimi ayat ini. Kok lama-lama kasih yang dia disadarkan. Maka kalau nyandak, kau mau bilang apa? Nah, saudara jangan sampai termasuk. Saudara sekarang, aduh solebe nyandak tenang dia, solebe nyandak tenang. Udah tunggu jo, nyak lama aku keluar. Iya saudara. Dan sekali lagi kepada saudara tuh, kalau Tuhan masih kehendaki orang ada di sini, selalu ada gantinya. Saya selalu lihat saudara selalu. Tuh. Dari dulu kan bayangkan dulu orang ibadah Quran 4 orang. Kok yang ada tetap diganti. Tunggu jo. Selama Tuhan belum datang. Kalau tuh lain nanti Tuhan ganti tuh susah sekali. Tuhan kok yang punya? Bilang apa? Sekali lagi saya Tuhan yang jelas kita kasih aku sampaikan tuh kebenaran. Udah orang ini mau dengar kok kita mau bilang apa? Masa mau kasih turun tuh standar kebenaran. So tahu-tahu 2 tambah 1 3. Masa saya mau bilang 5. Angko sanang. Tetap 2 tambah 1 3. Iya, orang yang sudah jawab 5 ya. Kenapa sesekim tetap bilang 3? Nah, coba saudara. Ini yang bodoh yang mana? Coba saudara. Biar kau DP hukum begitu mana salah-salah. Orang kan manusia. Loh. Yesus tadi, saudara jangan pikir saudara lebih mengerti manusia daripada Yesus. Dia yang menciptakan kita. Nah itu perkataannya. Bagaimana mungkin kau lebih mengerti manusia daripada dia yang menciptakanmu. Dan dia yang bilang. Dia bilang kok bagaimana orang itu lebih tahu tren. Oh, siapa kasih yang bisa sempurna? Siapa bisa kudus? Yang bilang Yesus kok bagaimana tuh kamu ini? Duh, jadi orang kuten semua mati dan kalau mau bikin kemana? Dia yang bilang yang nyandak rela mati kamu bukan murid. Yang bilang Yesus bagaimana tuh? Kong saya semua bagaimana? Nah itu yang Yesus dia bilang. Boro-boro dong potong terampi leher angko ya. Sedangkan mau menyangkali keinginanmu untuk melakukan firman Tuhan kamu tidak bisa. Bagaimana kalau mau potong tuh kepala kong saudara bisa? Ya mungkin. Untuk taat saja kepada kebenaran ini sudah diulang-ulang dan kamu tetap seperti itu. Kong mau rela mati untuk Tuhan? Ya tidak mungkin. So bilang akan orang yang tidak mau menyangkal diri karena Yesus apa? Ada saatnya kamu tidak mau akui, tapi itu terjadi. Kamu akan menyangkal dia dengan perbuatanmu. Kamu akan menyangkal dia dengan pilihan-pilihanmu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati saudara. Kamu akan lebih membela kefasikan daripada kebenaran. Takutlah. Sebentar lagi semua ini berakhir. Sebentar lagi Tuhan datang. Sungguhkah kita siap? Sekali lagi ini doa sore tadi. Doa saya sore tadi. Tuhan kasih
Tolong Pak kita Tuhan. Tolong kasih yang umat-Mu. Sonin tahu kita mau bilang apa Tuhan. Tolong hamba-Mu. Terus berdiri atas kebenaran. Apapun konsekuensinya. Tolong Tuhan. Tolong. Itu tuh orang di Tomohon udah bilang, ada bapak cerita saudara, ada beberapa orang baru yang justru mengomentari untuk pertemuan ibadah. Itu khotbah dan semuanya. Saya dalam hati Tuhan suka tuh gerakkan mulut mereka untuk bilang langsung pasas. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita hamba perlu dihibur. Paling tidak dia tahu. Itulah yang memang sepastio. Tapi Tuhan kirim orang-orang yang merasa ini khotbah terlalu pendek. Tambah le pendeta. Dan itu tidak disukai masalahnya. Orang tadi malam orang baru doh. So berjanji, so tahu DP bukti seperti apa. Berjanji tiap Senin mau datang. Tahu ini yang mau terjadi seperti apa. Oh tadi malam kan itu apa kehadiran sampai di ujung saudara toh, sampai di lorong, sampai di luar ya. Yang biasanya kan di dalamnya tidak terlalu full, ini sampai di luar. Padahal so padat sekali saudara, dorang sampai sudah bagus susung tuh di belakang karena takut dingin. Sampai begitu toh. Ini tuh orang yang tahu yang akan terjadi ke depan seperti apa. Yang jelas saya sebentar dalam hati Tuhan paling tahu reken. Sonin tahu kita mau bikin apa Tuhan. Sonin tahu kita mau atur bagaimana ini ibadah supaya cocok dengan keinginan Tuhan. Cocok dengan keinginan Tuhan. For apa orang ibadah? Tapi Tuhan bilang kamu tidak ibadah. Tidak seperti yang aku suka. Kamu menyembah. Aku tidak suka penyembahanmu. Coba saudara mau cari apa? Bukankah waktu dia menyatakan kehadirannya itu lebih daripada apapun. Tadi malam saya sampai bilang ini makanan biar ngoni tidak usah makan. Tapi yang sampai ngoni justru bikin sakit hati Tuhan. Itu dia bilang begitu pada orang. Orang kita siapa? Anak-anak baru. Jangan seperti itu. Jangan bikin Tuhan bersedih. Justru karena kita justru Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku rindu. Aku terus dekat dengan Tuhan. Ada janji-janji. Kita akan duduk memerintah dengan dia. Kita akan duduk. Dia bagikan takhta dengannya. Bayangkan saudara, ada beberapa ayat yang membuktikannya. Dan saya berlutut kalau maring dulu salah. Tuhan, aku tahu firman-Mu begini dan begini Tuhan. Tapi Engkau tahu hatiku bahwa aku pulang. Dan izinkanku mencium kaki-Mu. Menyembah-Mu selamanya. Tolong Tuhan. Tolong aku terpelihara dalam hadirat-Mu. Terserah saudara mungkin dapat lihat ini sombong sekali. Mana-mana Pak saudara. Mungkin karena saya sampaikan firman Tuhan dengan keras. Sombong atau rendah hati. Itu tergantung saudara ingin diperlakukan sebagai apa oleh Tuhan. Itu yang menentukan kamu sombong atau kamu rendah hati. Kamu mau di hadapan Tuhan itu seperti apa? Itu yang menentukan kamu sombong. Atau sungguhkah kamu rendah hati? Dengan beberapa hamba Tuhan bahas tentang Tuhan akan membagi takhta dengan kita karena itu kata ayat. Saya mendengar itu dan saya berlutut, Tuhan, terima kasih untuk janji-janji-Mu. Tapi tolong aku Tuhan. Izinkan aku melihat-Mu dan biarkan aku mencium kaki-Mu. Menyembah-Mu dengan sepenuh hatiku. Haleluya. Kita berdiri.